Saudara, kita masuk pada kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus membayari semuanya. Katakan, membayari semuanya. Itulah kuasa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, jadi kuasa kebangkitan dari Tuhan Yesus itu karena ada kematian dari Tuhan Yesus. Maka ada kuasa kebangkitan yang dahsyat, saudara. Dan itulah yang akan membayari saudara. Mungkin saudara berpikir, saya semua lancar. Tidak ada yang menunggak, semua bisa saya bayar. Saudara, pasti bukan itu saja. Ya, pasti bukan itu saja maksudnya. Para kekasih, itu sebab marilah kita segera menengoknya. Dan saya ingin supaya kita membaca dua buah ayat dari surat Efesus pasal yang pertama, ayat 19 dan ayat yang ke-20. 1, 2. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Amin. Saudara, kita membaca kalimat pertama, dan betapa hebatnya, ya, saudara, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Semua orang percaya sebenarnya, katakan sebenarnya, bisa merasakan, bisa mendapatkan kuasa yang betapa hebat. Ya, saudara. Nah, perlu saya mengucapkan bersama saudara supaya saudara tahu hak saudara. Sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita mempunyai kuasa untuk kita mempunyai hak untuk boleh merasakan kuasanya Tuhan yang hebat. Kuasa apa? Ayat 20 menjelaskan kuasa di mana Yesus telah bangkit. Ya, saudara, ayat 20, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Saudara, nah, jadi saya dan saudara kita mempunyai alasan. Katakan, saya punya alasan yang kuat untuk besar hati. Tidak boleh ngelokro, tidak boleh berhenti. Harus yakin bahwa kuasa yang betapa besar akan terjadi pada saya, karena saya termasuk orang beriman, orang percaya. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Jadi saudara, jelas ya, kita punya hak untuk kita boleh merasakan betapa hebatnya kuasa Allah. Yaitu apa? Ayat 20, yaitu kuasa kebangkitan. Kenapa? Karena kita orang yang beriman, orang yang percaya kepada Tuhan. Terus orang yang percaya kepada Tuhan bukan hanya menuliskan pada KTP-nya, kartu tanda penduduk, bahwa dia agamanya Kristen, saudara. Tetapi dia boleh membuktikan, dan dia menjadi bukti yang nyata. Saya akan menjadi bukti yang nyata, Anda menjadi bukti yang nyata, bagaimana Allah bisa melakukan kuasa yang betapa hebatnya. Amin. Katakan, betapa hebat kuasanya yang saya ambil saat ini. Tidak ragu dan bimbang, demi nama Yesus. Amin. Haleluya. Mengapa saya katakan membayari semuanya? Ya saudara, ya pasti membayari semua. Sebab apa yang kita baca tadi ya saudara, di dalam ayat yang ke-19, ya, saudara, bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya, ya kuasanya. Kemudian yang dikerjakannya di dalam Kristus, yang telah bangkit. Dus karena Yesus bangkit, maka kuasanya yang hebat boleh terjadi. Kalau saya perlu dibayari, Tuhan Yesus akan membayari. Kalau saya perlu untuk berhasil, sukses, mengalahkan para pesaing saya akan sukses. Saya akan menang dari semua pesaing-pesaing saya. Amin. Apa yang saya butuhkan, apa yang saudara saat ini butuhkan, dan yang esok dan selanjutnya butuhkan. Saudara, kita harus yakin. Karena kuasa kebangkitan yang betapa hebatnya itu pasti akan bisa memenuhi semua kebutuhan saudara. Itu berarti, katakan, itu berarti
Saya akan dibayari semuanya demi nama Yesus. Amin. Haleluya. Jadi para kekasih, jangan sampai saudara tidak jelas. Kita hanya sekedar memperingati Jumat Agung, kematian Tuhan, Passover, Paskah. Kita hanya sekedar memperingati hari Minggu, kebangkitan Tuhan Yesus. Saudara, dibagi telur. Tetapi saudara dan saya lebih daripada itu, kita boleh menikmati betapa dahsyatnya kuasa Allah. Amin. Nah, para kekasih, melihat Tuhan Yesus yang bangkit. Saudara, tadi kita sudah melihat ya dalam ayat 19, ini adalah ilustrasi lukisan seolah-olah ada kamera di belakang Yesus ketika pada detiknya, menitnya dia bangkit dari kematian dan dia naik ke atas dan dia menjebol tutup daripada kuburan. Saudara, kuburan-kuburan Israel sebenarnya tidak pakai tutup. Terbuka saja. Jadi itu hanya gua di bawah, ada trap turun ke bawah, dan pintunya tidak ada pintu. Saudara, tidak ada pintu. Khusus Tuhan Yesus. Supaya tidak dicuri mayatnya oleh para murid. Dan nanti para murid mengklaim bahwa Yesus bangkit. Itu sebab Pilatus menyuruh membuat tutup gua. Ya, dari kuburan tersebut tutup. Enggak cukup. Pilatus membubuhkan meterainya. Segel daripada cincin meterainya dicapkan pada sejenis aspal yang menyegel itu tepi-tepi daripada batu yang besar. Sudah batunya berat, besar, masih disegel lagi dengan siling. Dan siling itu dicap dengan cincin Pilatus, meterai. Artinya barang siapa berani membuka, pasti mati. Tidak boleh ada yang berani membuka. Ya saudara, nah kalau kubur biasa tidak ada tutupnya. Sehingga orang memang biasa pada hari kesekian mereka datang membawa bunga dan membuka dan membawa minyak parfum untuk meminyaki jenazah yang ditutup, yang dibalut dengan kain kafan tersebut. Biasa mereka melakukan, kasih bunga di situ, ada potnya, karena orang bisa masuk keluar dari gua kuburan tersebut. Tapi Yesus tidak. Yesus ditutup, disegel, sehingga tidak ada satu orang pun yang boleh dan berani menjamah kubur Yesus. Tetapi saudara, kita sudah menyaksikan dan betapa hebat kuasanya. Dia menjebol kuburnya dan dia keluar sebagai pemenang dari segala maut dan kematian. Dan dialah memang disebut sebagai pangeran kehidupan. Katakan pangeran kehidupan. Saudara, dan Yesus itulah yang sudah keluar lebih dahulu mengalahkan maut. Rasul Paulus mengatakan dalam surat Korintus, itu sebab semua orang yang percaya kepada Kristus juga akan mengalahkan maut. Mereka kalau mati dan maut beda. Mati adalah masuk kubur, berhenti dari hidup. Maut adalah masuk neraka. Sehingga orang yang mati tidak akan masuk dalam maut, tetapi masuk dalam kehidupan yang kekal di dalam kerajaan Allah. Amin. Haleluya. Saudara yang kekasih, ayat 20 sekali lagi kita baca. 1, 2, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Amin. Saudara, begitu jelas ya, Tuhan Yesus telah bangkit keluar dari kubur. Kira-kira saudara bisa lihat itu penutupnya, batu penutupnya. Besar kan, tebal. Saudara lihat tuh berapa kuintal itu. Ya, saudara, beratnya berapa ratus kilogram. Saudara, dia telah dibangkitkan dari antara orang mati. Para kekasih, itu sebab saya berani menuliskan maknanya apa. Maknanya Yesus bisa membayari semuanya. Karena dia sudah membayari nyawa kita. Dengan dia mati di kayu salib, saudara. Dan dia melepaskan para tawanan. Dan saya dan saudara dibayar
supaya kita masuk dalam sorga. Bila nyawa kita saja dibayarnya. Semua katakan, apalagi hal-hal duniawi, hal-hal keuangan, hal-hal materi, hal-hal kesuksesan yang saya hadapi di dunia. Semua katakan, pasti Tuhan membayari saya. Karena semuanya telah lunas dibayar. Amin. Haleluya. Saudara, inilah alasan kenapa kita bisa dibayari oleh Yesus yang bangkit. Ya, saudara, membangkitkan itu dari kata egero, atau juga kata yang famous yang lain sepadan dengan egero adalah anistemi. Saudara, anistemi adalah dari kata ana, lagi, dan histemi, bangun. Sehingga kata egero dan anistemi ini menunjukkan bangun kembali, bangkit kembali. Nah, Yesus telah mengalami kuasa bangkit kembali. Saudara, dan itu sebab kita semua yang percaya kepada kebangkitannya, kita juga akan dibangkitkan kembali. Amin. Kata kembali berarti apa? Sudah pernah dibangkitkan. Mungkin tahun lalu kita memperingati kebangkitan Yesus. Tetapi setelah itu selesai, acaranya selesai, saudara, festivalnya selesai, lalu kita ini tidur lagi, mati lagi. Nah, itu namanya kita perlu anistemi. Kita perlu untuk bangkit kembali. Saudara. Kenapa bisa kembali? Masih hidup. Kalau saya dan saudara sudah terkapar, kita sudah mati, kita sudah tidak bisa mengalami anistemi lagi. Itu sebab katakan bersama saya, mulai dari malam hari ini, saya harus menghargai waktu Tuhan. Menghargai kesempatan ilahi untuk saya mengalami egero, anistemi dalam nama Yesus. Amin. Para kekasih, membangkitkan dia dari antara orang mati. Saudara, orang mati itu namanya adalah nekros. Nekros itu dalam perjanjian baru, bahasa Grekanya. Saudara, kata nekros ini kemudian berkembang menjadi ya di dalam bahasa Jerman, di dalam bahasa Spanyol menjadi negro. Negro berarti gelap, hitam. Nekros ini mati. Terus orang yang mati itu adalah orang yang hitam. Dia sudah selesai. Artinya apa? Artinya dia mati dalam dosa. Jadi kata nekros di sini adalah bahwa Allah Bapa membangkitkan Yesus, ya, anistemi, erego, dari antara orang mati. Kenapa Yesus mati? Yesus mati sebagai nekros, yaitu orang mati yang hitam pekat dengan dosa seluruh dunia. Saudara. Dan demikianlah yang terjadi sehingga Bapa membangkitkan Yesus. Saudara, itu sebab disebutkan sebagai nekros, orang mati yang dibangkitkan kembali, anistemi. Para kekasih, itu sebab Yesus itu mati bukan sebagai orang kudus loh, bukan sebagai nabi loh, bukan sebagai Isa Al-Masih, bukan sebagai Mesias. Yesus mati dalam keadaan yang gelap, penuh dengan dosa. Racun yang luar biasa dahsyat. Para kekasih, itu sebab hargai korban Yesus. Amin. Katakan, saya harus menghargai korban Yesus. Bahkan dia merelakan nyawanya untuk menjadi seorang nekros. Mayat yang gelap, yang hitam. Hitam oleh dosa. Saudara. Sebab saya dan saudara harus menghargai, mencintai Tuhan. Mumpung saudara bisa mengasihi Tuhan, kasihi Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu,
dengan segenap akal budimu, dengan segenap cintamu kepada Tuhan. Mumpung engkau masih bisa. Kalau engkau sudah tidak bisa, engkau nyesel. Engkau sehari-hari di tempat tidur barangkali, engkau cuma menangis saja. Terus keluar air mata terus. Gak berhenti. Itu sebab para kekasih, jangan terlambat. Ya, katakan saya tidak boleh terlambat. Mumpung saya masih kuat. Masih diberi hidup. Tidak koma. Amin. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Para kekasih, ada dua pokok pikiran yang akan saya sampaikan mengenai soal Jumat Agung kemarin tentang kematian Yesus. Ya, why? Kenapa Tuhan Yesus harus mati? Saudara tahu jawabannya apa? Ya, nah ini jawabannya penting. Perhatikan, saudara ya. Dan yang kedua, lebih dulu, rupanya saya bertanya kedua kali. Why? Matinya harus disalib. Ya, kita melihat jawaban yang pertama. Why Tuhan Yesus harus mati? Ibrani pasal yang ke-9, ayat 16 dan 17, saya undang kita bangkit berdiri dan kita akan membaca ayat ini. Luar biasa, ini ayat tidak biasa. 1, 2, sebab di mana ada wasiat, di situ harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat itu. Karena suatu wasiat barulah sah kalau pembuat wasiat itu telah mati. Sebab ia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. Amin. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Saudara, kenapa Yesus harus mati? Karena Yesus membagikan warisan dalam bentuk wasiat, dalam bentuk testamen, ya, di dalam bentuk suatu janji, testamen. Ya, saudara. Nah, wasiat itu adalah sesuatu yang baru berlaku bila si pembuat wasiat telah diberitahukan, diumumkan. Pertama yang mengumumkan adalah dokter rumah sakit bahwa orang ini mati. Ya, dia sudah tidak ada lagi proses hidup, proses kematian. Ya, saudara. Nah, kemudian keluarga mengumumkan dia sudah meninggal. Nah, barulah notaris mengumumkan. Notaris mengumumkan pada seluruh keturunannya dan ahli warisnya, karena ayahmu sudah meninggal, dia sudah membuat wasiat kepada saya sebagai notarisnya, maka sekarang kalian berhak untuk menerima harta benda dari orang tua kalian yang telah diumumkan meninggal. Saudara, sekarang Yesus bagaimana? Dia memberikan wasiat, kuasa dalam bentuk perjanjian-perjanjiannya yang luar biasa. Dia telah mati dan dia telah nyata, seluruh dunia tahu dia mati. Itulah sejak saat itulah semua perjanjian testamen dari Tuhan itu berlaku hukum. Apa sebab? Sekali lagi, karena yang membuat wasiat sudah mati. Jadi apa sebab? Karena dia sudah diumumkan mati. Itu sebab saya suka judul dari Alkitab kita ketika saya masih remaja ya. Ini Alkitab ini bahasa Indonesia namanya bukan perjanjian lama dan perjanjian baru. Tetapi wasiat lama dan wasiat baru. Itulah yang tepat sekali. Karena ada pembuat wasiat, yaitu Yesus. Kalau dia sudah mati, dan untuk itu dia mati supaya perjanjiannya, wasiatnya, itu berlaku hukum. Bisa saya pakai karena jatuh kepada saya, bisa saudara pakai karena wasiatnya jatuh kepada saudara. Amin. Halo, sampai di sini mengerti apa tidak? Ya.
Jadi para kekasih perhatikan, why Tuhan Yesus harus mati. Supaya selain menebus dosa, ada yang sering kali kita belum pernah dengar dan jarang sekali dibahas, adalah karena kalau dia mati, maka manusia yang berdosa boleh mewarisi wasiat dari dia. Apa yang menjadi testamen, apa yang menjadi hak kita orang, saudara, boleh terjadi karena dia sudah mati. Tapi kemudian dia bangkit, saudara. Dia mati hanya untuk memberikan tanda dimulainya berjalan secara hukum, berlangsung secara hukum wasiat dia. Setelah itu berjalan, dia bangkit kembali pada hari yang ketiga, saudara. Jadi saudara mesti tahu, di mana ada wasiat, di situ harus diberitahukan lebih dulu bahwa si pembuat wasiat inggih menika sampun sedo. Kalau belum mati, maka wasiat tidak bisa berlaku. Jadi penting sekali anak-anak Tuhan, kita bersyukur, bukan hanya katakan saya harus bersyukur, bukan hanya dosa saya diampuni, bukan hanya sorga tersedia buat saya. Dengan kematian Yesus, saya bisa menggunakan wasiat, pemberian kuasa yang dahsyat dari Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Kemudian pertanyaan yang kedua, why? Matinya harus disalib. Saudara, kenapa matinya harus disalib? Banyak cara mati, banyak cara dihukum atau penghukuman pada zaman dulu. Tetapi mari kita akan membaca dari Galatia 3 ayat 13. 1, 2. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Amin. Jadi saudara mesti tahu kenapa ya Yesus kok matinya caranya sangat menyedihkan. Karena ada nas Alkitab, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Saudara. Jadi Yesus itu memenuhi nas ayat tersebut. Dia dipilihkan oleh Allah Bapa cara mati yang paling terkutuk, cara mati yang paling ngenes, cara mati yang paling hina, sudah, yaitu disalib. Dia mati di kayu salib sebagai orang yang terkutuk. Di Taman Getsemani dia berdoa, Bapa jikalau boleh, lepaskanlah aku dari cawan, dari piala ini. Tapi di atas semuanya biarlah kehendak-Mu yang jadi. Dan malaikat membawa piala, cawan, kutukan, diberikan kepadanya. Artinya Bapa mengizinkan. Supaya apa? Supaya mission accomplished. Supaya mission berhasil. Yesus harus memenuhinya. Dan Yesus meneguknya dan meminumnya. Saudara, sejak itu semua kutukan ada pada Tuhan Yesus. Itu sebab tidak heran di kayu salib dia berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ya Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya Bapa terpaksa meninggalkan. Karena putranya yang tunggal, yang maha kudus, sekarang telah menjadi maha najis, maha kotor, dan terkutuk. Dan Bapa melepaskan pengawasannya, naungannya dari Tuhan Yesus. Coba segitunya penderitaan daripada Tuhan Yesus. Itu sebab dua pertanyaan ini penting untuk saudara mengetahui. Saya mau tanya, kenapa Yesus mati? Kenapa Yesus harus mati? Bukankah dia Allah berkuasa, tanpa mati dia bisa menyelamatkan semua orang?
semua yang percaya kepadaku mati masuk surga. Tanpa dia harus mati. Menurut saudara dia mampu apa tidak? Mampu. Tetapi kenapa dia harus mati? Karena ada wasiat. Ada testamen. Yang baru berlaku hukum dan baru bisa diterapkan, baru bisa dipakai. Setelah diberitakan bahwa si pembuat wasiat sudah mati. Ada surat dokter. Setelah ini diberitakan, maka notaris akan memberitahu kepada kaum keluarga. Ayahmu sudah buat wasiat sama aku. Setelah beliau meninggal, kapan kalian sudah slow waktu datang ke kantorku. Aku akan membuka wasiatnya. Saudara. Demikian saudara. Kemudian kedua, kenapa dia harus mati di kayu salib? Karena itulah cara kematian. Sebagai hukuman yang paling najis. Yang paling mengerikan. Itu luar biasa. Dia memilih matinya harus disalib. Supaya semua orang seluruh dunia, segala generasi, segala zaman bisa tahu bahwa dia menjadi Allah manusia yang paling terkutuk. Supaya semua orang yang percaya kepada dia lepas dari kutukan. Berhenti daripada hukuman. Lepas dari tangis air mata penderitaan. That's why the way that Jesus Christ by Father God choose for him, it is he must die on the cross on Calvary. Because before the crucifixion, there are some rituals that is very, very horror and very, very much unpitifully. Kalau saya dan saudara menyadari kenapa dia mati cara begitu, itu memang dia punya keinginan. Supaya tidak ada dosa yang dia tidak bisa bayar. Because he thinks that all sins and all judgments have to be redeemed, have to be paid. Everything must be paid, all. That's why he chose the very bad death by crucifixion. Mati yang paling mengerikan dengan penyaliban. Saya yakin kita semua menghendaki wasiatnya jatuh kepada kita. Sehingga saudara mempunyai wasiat dari Tuhan Yesus. Semua kita mempunyai pemberian-pemberian dari Tuhan Yesus. Dan itu tergantung kita seberapa banyak kita bakal meridim, kita bakal menerima, kita bakal mengklaim. Seberapa banyak? Seberapa banyak saudara percaya? Sekuat saudara, sekuat saya. Sekuat saya percaya, sekuat saudara percaya. Engkau boleh meridim, engkau boleh mengklaim, engkau boleh meminta, itu terjadi padamu. Angkat dua tangan saudara, ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Oleh sebab itu saudara, terimalah damai sejahtera dan anugerah yang datang dari takhta Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Allah yang Maha Esa dan Maha Tunggal adanya, memberkati rumah tangga dan mata pencaharian saudara, studi pelajaran sekolah, cita-cita masa depan, bahkan hari tua, kakek dan nenek yang sendirian. Tuhan tidak meninggalkan semua kita dan kemuliaannya menjadi nyata. Diberkati semua korban kolektor saudara, teristimewa, segala pengembalian persepuluhan saudara, sesuai dengan Maliaki 3 ayat 8 dan 10, sesuai dengan Ibrani 7 ayat 1 sampai 10, kembalikan pada saudara luar biasa, dan kemuliaan Bapa menyertai saudara. Perjalanan saudara dalam kota, luar kota, dan dimanapun saudara berangkat malam ini, tiba di rumah saudara dengan tidak kurang apapun. Damai sejahtera menyertai saudara. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dalam penebus kami. Dan kita yang percaya diberkati mengaminkan.
Amin. Beri tepuk tangan bagi dia.